Halo penghuni YouTube, bertemu lagi dengan saya Farid di FD Tech. Seperti yang kita tahu, Apple baru saja menyelenggarakan event pada tanggal 15 September kemarin yang kita tunggu-tunggu, yaitu Apple Keynote. Banyak sekali orang-orang berasumsi ini iPhone 12 akan rilis. Di event yang diselenggarakan oleh Apple ini, ya dengan durasi yang cuma 1 jam. Ya 1 jam ya, gila. Ini paling singkat. Itu Apple hanya menyuguhkan 2 device, praktis ya, 2 device saja. Yang pertama adalah Apple Watch, ada juga iPad yang terbaru, lalu dan yang terakhir adalah perkenalan kembali iPad Air. Jadi iPad Air kan lini yang sudah sempat hilang, muncul lagi. Oke, yang pertama untuk Apple Watch, ada Apple Watch 6 dan SE. Apa bedanya? Bedanya cuman sedikit. Jadi bedanya cuman sedikit dengan harga yang agak lumayan terpaut. Jadi Apple Watch Series 6 dan Apple Watch SE, kesamanya apa sih? Kita bahas dari kesamaannya dulu. Bentar, nyontek. Oke, yang pertama adalah mereka sama-sama memiliki display yang kualitasnya sama, yaitu benar-benar sangat vibrant dan retina display. Untuk dimensinya juga hampir sama, tidak ada perbedaan. Dua-duanya juga memiliki sistem GPS navigasi, memiliki NFC. Dua-duanya memiliki 64 bit dual core prosesor. Bedanya adalah untuk Apple Watch SE dia masih memakai S5 chip, Apple chip ya, S5. Sedangkan Apple Watch Series 6 dia sudah memakai S6 chip. Nah, itu aja bedanya ya dari segi chipnya. Lalu untuk Series 6 dia juga sudah punya satu chipset khusus yang dibenamkan Apple yang bernama U1 chip, yang berfungsi untuk mengenali Apple device di sekitarnya dan mengkoneksikannya secara cepat. Ya, ini mirip seperti AirPods ya. Jadi kita buka AirPods-nya, maka iPhone kita langsung bisa mengenali ada AirPods terdekat di situ. Dan sudah ada digital crown di sampingnya, sudah punya optical heart sensor juga, terus ada high and low heart rate, lalu ada noise monitoring, ada juga water resistance-nya juga sama hingga 50 meter, ada WiFi dan Bluetooth 5.0, dan sama-sama 32 GB untuk kapasitas internalnya. Buat apa ya internal di jam. Untuk kapasitas baterainya itu sebenarnya hampir sama, yaitu 18 jam. Namun nggak jadi deh, ntar aja dibahas di belakang. Lalu apa sih perbedaannya antara SE dengan Apple Watch Series 6? Yang pertama adalah Apple Watch Series 6 punya yang namanya blood oxygen sensor. Jadi dia bisa mendeteksi berapa kadar oksigen kita di dalam darah, yang mana itu bisa untuk mendeteksi apakah kita sedang terjangkit virus atau tidak, yaitu virus yang itu. Lalu untuk yang kedua, jadi SE nggak punya ya blood oxygen sensor. Apple Watch Series 6 juga memiliki yang namanya always on retina display. Jadi kita tidak perlu lagi menaikkan wrist kita ke sini untuk melihat jam, dia selalu always on ya, selalu always on. Tapi kerennya karena dia memakai chipset terbaru, yaitu S6 chip yang based on A12 Bionic ya kalau nggak salah. Itu sangat efisien sekali chipsetnya, sehingga walaupun si SE itu tidak always on dan si Series 6 itu always on, dua-duanya memiliki konsumsi atau ketahanan baterai yang sama, yaitu 18 jam. Oke, dan untuk harganya ini yang menarik ya. Si Apple Watch 6 ini dibanderol di harga $399. Dapat iPhone SE 2020. Lalu untuk Apple Watch SE itu dibanderol cukup murah, $279. Anjay, murah ya. Apple. Sebelum kita masuk ke iPad-nya, Apple juga mengumumkan, ini salah satu hal yang paling keren adalah munculnya Apple A chip 14 ya, munculnya Apple A chip 14. Oke, jadi Apple A chip yang baru ini, Apple chip yang baru ya, saya ngomong gitu aja belibet. Apple chip yang baru ini memiliki fabrikasi 5 nanometer. 5 nanometer. Oh my god, kecil sekali ya. Dan karena saking kecilnya fabrikasi 5 nanometer ini, otomatis
semua komponen dari chipsetnya ini, ya komponen dalamnya chipsetnya ini itu dalam ukuran atom. Kebayang nggak sih bikin prosesor sebesar 5 nanometer dengan komponen di dalamnya itu ukurannya adalah atom. Bukan lagi ukuran berapa senti, berapa mili, itu atom. Bayangkan. Dan diklaim memiliki performa yang lebih gila, ya, lebih buas dibandingkan A13 Bionic yang dimiliki oleh iPhone 11, tapi juga jauh lebih irit daya. Nah, feeling saya, chipset inilah yang akan ditanam nantinya di MacBook Pro Apple Silicon yang akan dirilis entah kapan. Yang akan dirilis dalam waktu dekat. Oke, sekarang kita menginjak ke iPad-nya. Jadi Apple juga merefresh iPad-nya, nggak terlalu merefresh sih. Tapi intinya Apple memberikan berbagai macam fitur yang istilahnya sudah direfresh kembali dari segi softwarenya. Jadi mengikuti iPadOS 14 banyak sekali software baru yang bermunculan tentunya dengan support Apple Pencil. Ini adalah untuk standar iPad entry level. Tapi yang menarik adalah Apple menampilkan juga salah satu produk atau tipe terbarunya dia, yaitu iPad Air 2020. Nah, ini yang keren sih. iPad Air 2020 memiliki desain yang boxy, mirip sekali dengan iPad Pro, tapi dengan harga lebih murah. Dan sudah memakai Apple A chip 14 dan juga memiliki yang namanya fingerprint sensor yang jadi satu dengan tombol power yang berada di bagian atas dari iPad-nya. Kenapa fingerprint ini dikembalikan? Ya, kembali lagi karena kewajiban kita untuk memakai masker dimanapun dan kapanpun saat ini. Jadi Face ID, seperti yang saya bilang tadi, iPad Air yang terbaru 2020 ini benar-benar refresh total dari iPad Air yang lama dan memiliki Apple A14 chip. Ini gila, saya nggak ngerti berapa nanti kalau di benchmark, dan pasti itu performanya akan melibas semua aplikasi, mau aplikasi, game, aplikasi editing. Walaupun editing yang berat, saya yakin akan dilibas semua, dan saya yakin ini adalah pemanasan Apple sebelum memakaikan chip ini di next gen iPhone dan next gen MacBook. Warnanya juga asik, keren ini ya, warna-warni. Jadi di iPad Air itu ada warna green, lalu sky blue kalau nggak salah namanya, dan satunya lagi itu rose gold. Jadi iPad dengan warna rose gold ini adalah salah satu alternatif yang cukup terjangkau buat orang-orang yang mungkin ingin merasakan experience dari iPad Pro tapi miskin seperti saya. Dan yang keren juga sih, iPad Air yang 2020 punya kapabilitas atau mungkin kompatibel dengan Apple Pencil 2 yang mana memiliki latency yang sangat kecil, plus Apple Magic Keyboard. Yang teman-teman tahu, Apple Magic Keyboard juga sempat heboh, di mana itu hanya bisa untuk iPad Pro, tapi sekarang juga bisa untuk iPad Air yang terbaru. Jadi dia memiliki fungsionalitas trackpad layaknya MacBook Pro beserta gesturnya komplit. Ini keren ya. Jadi kita berasa punya MacBook Pro tapi setipis iPad dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, di akhir acara saya dengan teman saya sempat bertanya-tanya, di mana iPhone? Kenapa tidak ada launching event? Ada isu yang menyebutkan bahwa pada bulan Oktober akan ada event lanjutan. Mungkin iPhone akan di launching di situ secara terpisah, secara lebih eksklusif. Ya iyalah produk flagshipnya. Kabar yang beredar, iPhone lagi dalam tahap perfection atau penyempurnaan, karena tahulah Apple gimana. Kalau nggak perfect sedikit saja, mereka tidak akan melaunch barangnya. Masih ingat kan Air Power? Oke, itu sedikit recap dari apa saja sih Apple event kemarin. Memang ada beberapa hal lain seperti Apple One. Jadi Apple menjual beberapa servisnya dalam satu bundle dan dibagi menjadi 3 kategori. Dan satunya lagi adalah Apple Fitness Plus, di mana kita bisa menonton video fitness dan videonya nanti akan menampilkan parameter fitness kita, mulai detak jantung, lalu objektivitas yang kita capai, dan semuanya akan muncul di iPhone kita dan smartwatch
Apple Smartwatch. Saya nggak punya, belum beli dan nggak kepikir. Dua layanan ini adalah layanan berlangganan dan berbayar. Cuman saya hari ini lebih excited untuk menjelaskan device apa saja yang di launch. Balik lagi ya, yang bikin hype dari Apple sebenarnya adalah device-nya. Oke, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Like dan subscribe kalau misalkan suka dengan konten saya. Enggak juga nggak apa-apa, nggak dosa. See you.